Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robia pastinya. Oke, hari ini saya akan sharing tentang ingin cepat kurus dengan cepat justru terkena bulimia. Kok bisa? Sebagian orang terkadang ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Tak jarang banyak yang melakukannya dengan cara ekstrim seperti tidak makan sama sekali. Mungkin cara ini memang cepat membuat berat badan menurun. Namun sebenarnya jika terus dibiarkan, hal ini dapat berbahaya karena menimbulkan bulimia. Nah, apa itu penyakit bulimia? Bulimia atau dengan nama medis bulimia nervosa adalah gangguan makan yang cukup serius bahkan berpotensi mengancam jiwa. Bulimia ini merupakan penyakit yang termasuk ke dalam gangguan mental dan berkaitan dengan rasa rendah diri yang cukup ekstrim, depresi, kecanduan minuman keras, serta cenderung menyakiti diri sendiri. Pengidap bulimia ini umumnya akan melahap makanan dalam jumlah berlebih lalu dikeluarkan dari tubuh dengan cara terpaksa, biasanya dengan memuntahkannya atau menggunakan obat pencahar. Para pengidap bulimia melakukan hal ini sebagai cara untuk menghilangkan kalori berlebih yang telah dikonsumsi agar berat badan tetap terjaga. Pada umumnya, penyakit bulimia ini sering dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Bahkan terdapat sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa terdapat 8 dari 100 wanita yang mengidap bulimia dan sebagian besar wanita pada kisaran 16 sampai 40 tahun yang mengidap penyakit bulimia ini. Apa penyebab penyakit bulimia? Hingga saat ini sayangnya penyakit bulimia masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun penyakit ini dipercaya disebabkan oleh beberapa faktor resiko seperti masalah psikologis, yaitu ingin menjaga berat badan atau rasa ingin kurus yang berlebihan ya. Apakah bulimia memiliki faktor risiko? Bulimia memiliki beberapa faktor risiko. Beberapa diantaranya seperti memiliki masalah terkait kejiwaan seperti stres, depresi, merasa rendah diri, selalu ingin tampil sempurna, gangguan obsesi kompulsif atau OCD, dan mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Bulimia ini juga biasanya dialami oleh seseorang yang berada pada rentan usia remaja hingga dewasa. Faktor risiko lainnya yang menyebabkan bulimia seperti tuntunan sosial. Seseorang remaja biasanya mendapatkan tuntutan dari teman-temannya dalam memenuhi berat badan ideal. Tuntutan profesi juga bisa menjadi salah satu resiko dari bulimia, seperti misalnya seseorang yang berprofesi sebagai model dituntut untuk terus menjaga berat badannya ya. Apa gejala dari penyakit bulimia ini? Salah satu indikasi dari seseorang yang mengidap bulimia ini adalah apabila mengkonsumsi makanan terlalu berlebih ya, dalam keadaan apapun, bahkan saat tidak merasakan lapar ya. Pada umumnya pola seperti ini dipicu oleh rasa depresi ya, stres dan masalah emosional. Setelahnya pengidap akan merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, membenci diri sendiri, lalu memaksa makanan yang sudah dikonsumsi untuk keluar dengan cara dimuntahkan. Biasanya pengidap bulimia ini akan mengalami siklus seperti ini sekitar 2-3 minggu ya, sekali dalam 3 bulan. Pada umumnya selain mengalami hal yang telah disebabkan ya, pengidap bulimia juga akan mengalami gejala lainnya seperti 1. Sering lepas kendali saat sedang makan, seperti mengkonsumsi makan dengan porsi berlebih bahkan sampai sakit perut. Yang kedua, sering bergegas ke kamar mandi setelah makan. Ketiga, beranggapan negatif terhadap bentuk tubuh sendiri. Yang keempat, selalu merasa gemuk atau takut gemuk. 5, sangat terpaku terhadap bentuk badan atau bentuk tubuh. 6, berlebih dalam berolahraga. 7, tidak mau makan di depan orang lain atau di tempat umum. Ke-8, mengkonsumsi obat pencahar atau diuretik atau enema setelah makan. 9, memiliki gigi dan gusi yang rusak. Bagaimana cara mencegah bulimia ini? Meskipun hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab dari penyakit bulimia ini, namun kemungkinan besar penyakit ini disebabkan oleh faktor psikologis di mana diri merasa rendah diri, ya, stres dan depresi. Sehingga untuk mencegahnya
penting untuk selalu berpikiran positif ya, yang memberikan dukungan karena faktor pertemanan ini juga dapat menyebabkan bulimia. Jika ingin menurunkan atau menjaga berat badan, lakukanlah dengan cara yang benar. Terapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga namun tidak berlebihan, memakan makanan seperti sayur dan buah, cukupi kebutuhan cairan dan istirahat. Jika ingin menjaga pola makan, bisa dibantu dengan mengkonsumsi maksimum protein dan nutribus ya sebagai sarapan sehat ya. Kombinasi kedua produk ini dapat membantu memenuhi mineral, serat, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, juga memberikan rasa kenyang yang lebih tahan lama. Oke, tadi ada sedikit gangguan ya, kepencet suaranya jadi besar. Oke, kandungan vitamin, serat, dan mineral dalam Nutribus dapat membantu menjaga kesehatan usus besar, membantu memperlancar buang air besar, membantu menurunkan kolesterol tubuh, membantu mengontrol kadar gula darah, membantu program detoksifikasi atau pengeluaran racun tubuh ya, serta membantu memberi rasa kenyang dan menjaga keseimbangan berat badan. Oke, sedangkan maksimum protein berguna membantu mendukung tingkat metabolisme tubuh yang optimal dan pembakaran lemak, membantu menambah rasa kenyang, mengurangi nafsu makan, dan mengurangi keinginan untuk ngemil ya, membantu program diet tinggi protein rendah karbohidrat untuk penurunan berat badan. Oke, serta membantu mencegah kenaikan berat badan kembali dan menghindari kenaikan berat badan yang berkaitan dengan usia. Oke ya, berdasarkan manfaat dari kandungannya, Nutribus dan maksimum protein ini ya merupakan solusi tepat bagi yang ingin menurunkan dan menjaga berat badan dengan cara yang lebih sehat. Yuk jaga berat badan mulai dari sekarang. Selamat mencoba dan hasil dan rasakan khasiatnya seperti itu ya. Dan saya sudah membuktikannya karena saya selalu sarapannya dengan ini, sehari sekali lah cukup menurut saya ya. Jadi sarapan saya tuh yang biasa ada nasi uduk, ketoprak ya, atau lontong sayur atau roti bakar, saya ganti dengan mix ya, maksimum protein dan Nutribus. Oke, dan baru bisa makan lagi saya karena udah kenyang ya, dan pokoknya nggak mau ngemil lah, rasa kenyang juga udah dapet, tapi kalorinya dapet. Jadi jangan khawatir bakalan lemes, enggak, dengan mengkonsumsi ini kita tidak akan lemes seperti itu. Dan baru bisa makan lagi biasanya saya jam jam 2 lah, jam 2 baru ada rasa ingin makan lagi seperti itu. Oke, cukup sekian informasi saya hari ini. Untuk info selanjutnya atau pertanyaan tentang maksimum protein dan Nutribus dan untuk mendapatkan produk yang asli ya dari si maksimum protein dan Nutribus ini, bisa hubungi saya Robia di 0812 8097 3626, dan jangan lupa channel saya di subscribe ya dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.